Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malukum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pujian hanya layak dimiliki oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Sungguh tidaklah pantas bagi manusia untuk mengharapkan pujian, tidak pantas bagi manusia untuk merasa telah berjasa, karena sungguh sejatinya segala pujian hanya milik Allah semata. Pada kesempatan yang mulia ini, kami selaku khatib mengajak kepada hadirin sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti senantiasa berupaya dan berusaha untuk selalu menghadirkan Allah dalam setiap situasi dan kondisi, dengan cara senantiasa berzikir dan melaksanakan segala perintahnya. Takwa dalam arti kita senantiasa melibatkan Allah dalam setiap persoalan yang kita hadapi, dengan cara berdoa, memohon pertolongan dan bermunajat kepadanya, sehingga akan menimbulkan ketentraman dan ketenangan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 102. Dan tentunya salawat serta salam semoga selalu tercurah tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedih merupakan bagian dari fitrah manusia. Tak satupun manusia bisa lepas dari kesedihan, termasuk para nabi dan rasul. Semoga orang hampir bisa memastikan pernah mengalami yang namanya sedih. Nabi Yakub sedih dikarenakan kehilangan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam sedih karena kehilangan anak dan istrinya. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bersedih tatkala kehilangan istri dan paman tercintanya, Abu Talib. Sehingga masa-masa itu disebut dengan Amul Husni atau tahun kesedihan. Namun kesedihan Nabi dan Rasul tidak melampaui batas dan melemahkan iman. Ini berbeda dari sikap umatnya yang kadang tak memahami batas-batas kesedihan, terlalu larut dalam kegundahan, sampai-sampai ada yang berubah sikap dan karakter secara signifikan. Biasanya yang mengalami keadaan seperti itu adalah mereka yang gersang jiwanya, lemah agamanya, dan minim pengetahuannya. Tetapi besar harapan dan angan-angannya, sehingga tatkala apa yang sangat dicintainya hilang, ia seperti tak punya pegangan. Ada yang menjerit-jerit, stres, depresi, bahkan putus asa dan bunuh diri. Secara psikologis, kesedihan adalah suatu emosi yang ditandai oleh perasaan tidak beruntung, kehilangan, dan ketidakberdayaan. Saat sedih, manusia sering menjadi diam, kurang bersemangat, dan menarik diri. Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi kepada orang yang beriman melalui firman-Nya, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya dan jika kamu orang-orang beriman. Quran Surat Ali Imran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Syekh Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasaihul Ibad menjelaskan, hammud dunya bidzulmi qalbi wa hammul akhirati biduril qalbi. Sedih karena urusan dunia maka hati menjadi gelap, dan sedih karena akhirat maka hati menjadi terang. Kesedihan akan keterpurukan sandang, pangan, papan, dan pasangan
bila tak dihadapi dengan ikhtiar, syukur dan sabar, qanaah dan tawakal, hanya akan membuat hati semakin gundah gulana. Hati menjadi gelap dan bisa terjerembab dalam perbuatan maksiat. Terbukti di tengah pandemi ini banyak kriminalitas seperti pencurian, penipuan, penjamretan, bahkan KDRT juga semakin meningkat. Namun sebaliknya, kesedihan karena perkara-perkara ukhrawi akan menjadi hati semakin bening, bercahaya, dan memancarkan pesona perilaku yang mulia. Hingga pandemi dipahami sebagai media ujian sekaligus peringatan bagi setiap hamba. Ia sibuk memikirkan bagaimana cara meningkatkan ibadah, baik secara kualitas maupun kuantitas. Seseorang yang sedih memikirkan akhirat akan mendorong dirinya untuk tazkiratul maut, mengingat mati, menyempurnakan sholat, memperbanyak puasa, memantapkan zikir, dan memperbanyak sedekah, serta memperkaya doa apa saja, khususnya doa dan sholawat menghadapi wabah COVID-19 ini. Tafsir terhadap ayat-ayat tentang hazan atau kesedihan mengungkap bahwa sebab-sebab bersedih itu antara lain: 1. Karena jauh dari Allah, 2. Karena dosa kemaksiatan, dan 3. Karena tidak mampu berbuat kebaikan. Lalu bagaimana Islam memberikan solusi untuk menghilangkan kesedihan? Ada beberapa amalan yang dapat dilakukan. Yang pertama, jangan sedih, Allah bersama kita. La tahzan innallaha ma'ana. Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudi lam tarauha wa ja'ala kalimatal ladina kafaru sufla. Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya Muhammad dan membantu dengan bala tentara malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu, dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Quran Surat At-Taubah. Tidak ada kejadian dan kesedihan melainkan dengan izin Allah. Tatkala Allah mentakdirkan sesuatu yang membuat kita bersedih, yakinlah bahwa Allah selalu ada untuk kita dan bersama kita dalam suka maupun duka. Secara tauhid, kita harus mengesahkan Allah dan menyandarkan diri kepadanya, As-Samad, sang tempat bersandar. Jika kita menyertakan Allah dalam setiap helaan nafas dan seluruh aktivitas kita, maka secara psikologis kita akan terhindar dari setiap kesedihan dan mendera, karena Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang beriman dan beramal soleh. Dan poin selanjutnya yaitu berpedoman kepada Al-Quran. Qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kami berfirman, turunlah kamu semuanya dari surga itu, kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran Surat Al-Baqarah. Ayat ini memerintahkan Nabiullah Adam alaihissalam, istri dan keturunannya kelak agar turun ke bumi. Di bumi itu manusia akan diberikan Allah sebagai tugas dan kewajiban. Apabila tugas itu datang dari Allah melalui petunjuk Al-Quran, maka manusia tidak akan ditimpa ketakutan dan dirundung kesedihan. Sebab Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang patuh dalam amal kebaikan. Untuk itu, tadabburilah Al-Quran dengan membaca dan mempelajari isinya serta mengamalkan perintahnya. Membaca Al-Quran akan memahami artinya, akan menjadi obat hati, terutama obat kesedihan yang telah kita rasakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Solusi yang ketiga yaitu dengan mengikuti jejak Nabi atau ittiba'. Ya bani Adam illa ya'tiyannakum rasulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati famanittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Hai anak-anak Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul daripada kamu yang menceritakan kepadamu ayat-ayatku, maka barang siapa yang bertakwa dan mengadakan perbaikan, tidaklah ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran Surat Al-A'raf. Banyak risalah para nabi, khususnya baginda Nabi Muhammad SAW, yang menghantarkan pada ketakwaan dan perbaikan diri, termasuk amalan yang dapat mengatasi kesedihan. Setidaknya ada 2 amalan yang bersumber dari hadis dan bisa mengeluarkan kita dari kesedihan, yakni melazimkan diri untuk beristighfar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Man lazimal istighfaro ja'alallahu lahu min kulli diqin mahrajan wa min kulli hammin farajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang melazimkan beristighfar, maka Allah jadikan baginya jalan keluar atas segala kesulitannya.
Allah juga akan memberikan kelapangan atas segala kesempitan dan kesusahannya, serta memberikan rizki dari jalan yang tak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah dan Hakim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal azzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa sedih dan gelisah. Aku berlindung dari sifat lemah dan malas, dan aku berlindung kepadamu dari sikap pengecut dan bakhil, dan aku berlindung padamu dari cengkeraman utang dan penindasan orang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan solusi yang terakhir, istiqomah. Innal ladina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa bersedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Quran Surat Fussilat. Seseorang dengan keimanan dan keistiqomahan yang tinggi akan selalu konsisten dalam perilakunya. Artinya dia akan berperilaku taat hukum, konsisten dengan idealismenya, dan tidak pernah meninggalkan prinsip yang dia pegang, meskipun dia harus berhadapan dengan risiko maupun tantangan. Selanjutnya, seseorang yang istiqomah akan dapat mengontrol dirinya dengan baik. Dia tetap konsisten dengan keimanannya dan juga memiliki pikiran positif dan tidak pernah kembali ke belakang, meskipun dia dalam situasi yang betul-betul tertekan. Gaya perilaku ini bisa menciptakan kepercayaan diri, integritas, dan kemampuan mengendalikan kesedihan yang tak terperihkan. Kiranya ulasan khutbah ini memberikan manfaat nyata dalam kehidupan kita. Dengan berbagai amalan tersebut di atas dapat menghilangkan diri kita dari kesedihan yang menimpa, terutama menghadapi efek wabah COVID-19 yang berkepanjangan ini. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizinal aminin, wa adkhalna wa iyyakum fi zumratis sabirin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'an, idza masahu syarru jazu'an, wa idza masahul khairu manu'an illal musallin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.